Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sony Hidayatullah. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Video ini guna menyelesaikan tugas pertemuan 13, yaitu kami ingin membuat database perpustakaan yang dapat tugasnya sebagai berikut, yaitu database perpustakaan yang mempunyai tabel dan mempunyai kolom ID petugas, nama petugas, alamat, dan tabel buku, ID buku, judul buku, penerbit, tabel anggota, ID anggota, nama anggota, dan tabel peminjaman, dan lain-lain kolom tersebut. Nah, sini kita udah memiliki gambaran ya, kita udah memiliki gambaran yang akan kita buat database tersebut seperti apa. Oke. Kita membuat database itu menggunakan SMPP ya, SMPP Control Panel ya. Kita download aja di Google ada. Setelah kalian download, kalian pilih yang MySQL atau yang Apache nih. Tapi ini saya nggak pakai yang Apache, kita pakai yang MySQL. Nah, kita mau menggunakan PHP MyAdmin juga bisa. Kita mencet admin sini, tapi kita menggunakan langsung aja di shellnya. Langsung ke MySQL dari command prompt. Oke, gimana cara masuknya? Kita masuk aja ke MySQL min terus kita masuk ke MySQL. Nah, ini udah masuk ke default MySQL yaitu MariaDB. Nah, kalau udah dapat MariaDB non ini, kita udah masuk ke dalam program MySQL tersebut seperti itu. Nah, kita mau menunjukkan database kita. Nah, kita di MySQL ini kita mempunyai database yang default, yaitu kita gimana sih cara memunculkan database kita ya. Databases. Nah, kita mau memunculkan database kita apa aja nih. Kita yang punya di MySQL ini, kita mempunyai database apa aja. Lihat database kita itu dalam informasi skema MySQL. Nah, database kita ini ada banyak sekali. Nah, ini database default dari aplikasi SMPP-nya ya. Nah, kita perpustakaan ini saya sudah mencoba-coba mengulik dengan tugas-tugas ini. Saya ingin memberi sedikit ilmu yang saya dapatkan dari saya pelajari. Oke, sebelumnya kan saya sudah buat perpustakaan ini. Kita hapus dulu aja database tersebut. Gimana caranya? Kita drop database perpustakaan. Kita database perpustakaan. Oke, langsung aja enter. Database perpustakaan sudah dihapus ya, di drop, dihapus. Kita lihat apa sudah terhapus. Perpustakaan sudah tidak ada. Oke, lihat sini. Nah, sini sudah tidak ada perpustakaan. Ini kan ada kan ya. Kita gunakan perintah drop database. Kita akan menghapus semua yang ada yang tadi sebelumnya ada perpustakaan, kita hapus. Itu. Kita buat baru. Oke, apa sih perintahnya? Kita suruh membuat apa sih? Kita buatlah database perpustakaan. Ya udah, kita buat database perpustakaan. Gimana caranya? Create database perpustakaan. Kita buat query. Oke, ini yang artinya perintah kita itu diterima oleh MySQL. Lihat database, show database. Lihat sudah ada perpustakaannya lagi, tapi di perpustakaan ini kosong. Jadi di perpustakaan ini tidak ada apa-apanya. Kita gimana cara mengeceknya? Kita mau mencet ini nih. Coba kita mau ngecek sini, gimana sih caranya? Nah, kita gunakan perintah use perpustakaan. Yang tadi non, sekarang menjadi perpustakaan. Oke, sekarang sudah jadi perpustakaan. Kita mau lihat nih
perpustakaan ini kan perintahnya kita harus mengisikan tabel, kolom. Nah, jadi kan kita mau lihat tabelnya ada apa aja sih. Show tables di perpustakaan. Empty set yang artinya tabel kita tuh tidak mempunyai tabel di perpustakaan ini, empty set kan. Nah, gimana sih cara membuat tabelnya itu? Caranya gampang sekali. Create table. Kita buat tabel apa? Yang kita butuhkan adalah tabel petugas. Oke, create table petugas. Nah, sebelum kita membuat tabel petugas ini, kita nggak bisa langsung enter seperti ini. Contoh kayak gini, error. Kita langsung membuat kolomnya juga. Contoh, kita create table. Nah, kita ingin membuat ini, kita harus membuat ini juga. Jadi supaya query-nya diterima seperti itu. Oke, gimana caranya? Langsung aja create table petugas dengan kolom. Kita buat kolom nih. Kita tuh butuh apa aja sih? Buka kurung ya. Buka kurung, kita buka apa sih? ID petugas. ID petugas. Dengan ketentuan apa data tipenya nih? Nah, data tipenya itu integer dengan values 10. Kenapa integer? ID petugas integer ini supaya yang input kita masukkan tersebut itu berupa angka aja. Jadi kita mempunyai data tipe yaitu integer. Beda dengan ini varchar, yaitu variabel karakter yang merupakan dia angka bisa dengan ini dengan huruf juga bisa, tapi kalau di integer ini dia hanya berubah angka aja. Oke, makanya disebut ID. Nah, di sini perintahnya yaitu primary itu apa sih? Primary key. Kita butuh primary key itu supaya data-data kita itu tidak sama dengan data yang lain. Nah, contoh aja kayak NIM kita di universitas itu kan semuanya kan beda-beda, jadi nggak mungkin NIM kita itu sama semua. Makanya kita menggunakan primary key, jadi nggak bakal sama gitu. Jadi kalau ketika sama, sistem akan mendetek error seperti itu. Jadi kita menggunakan sistem data tipnya itu key-nya itu primary key. Jadi tidak akan ada data yang sama dengan data yang diinputkan seperti itu. Oke. Yang kedua itu nama petugas. Nama petugas. Nah, kita menggunakan varchar yaitu values 25. Kalau varchar 25 ini dia maksimal dengan 25 karakter. Oke, dia ada ketentuan lagi. Lanjut aja, kita buat lagi di bawahnya alamat. Kita butuh varchar juga, variabel karakter juga dengan values berapa? 100. Oke, 100. Udah nih. Untuk burung titik 2. Oke, apakah yang terjadi ya kan? Kita coba aja enter query. Oke. Nah, jadi tabel kita ini sudah dibuat, sudah kita buat. Oke, gimana cara ceknya? Cek aja show tables. Kita mau ngecek nih tabel kita nih. Nah, tabel kita di database perpustakaan ini yaitu ada petugas. Oke, tabel petugas sudah jadi. Nah, berikutnya tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman. Oke, ini sangat dasar sekali ya teman-teman.
sangat dasar sekali. Kita buat lagi langsung klik anggota, kita buat itu aja. Kita buat kita user, kita lagi kita anggota body, kita pada terus body pas kita jangan balik aja. Nah ini ada apa aja, kita boleh pakai supaya katanya tidak tahu kita kita ini sudah pada bulan 25 jika sudah sudah 15 menit. Oke, oh ya dua letter oke, masuk ke table buku, klik table buku, oke. Table apa? Table tidak buku, buku, header, priority, ya, ID dalam sampai payah ID yang boleh kita cek. Oke, buku, nah pasang, nah, udah satu, oke, satu selanjutnya pasang 25, lagi, dan 25, dah, ini dulu, kita sudah dapat ini dan di sini, oke, di komen, oke, jadi ini ke table nih, pesannya apa? Table pinjaman, oke, pinjaman, di table ke pinjaman, kita butuh apa? ID pinjaman, ID anggota, ID buku, dia membutuhkan ID semuanya. Nah, jadi membutuhkan apa? ID di sini, ID tugas di sini. Maka langsung aja buat ketik ID biasanya integer, ID pinjaman, integer 10, ID yang tadinya pinjaman ID ini, ID anggota ini integer, oke. Ini ID anggota biasanya kita ada ID tugas, tugas integer. Tadi tanggal pinjaman dengan buat dia dari tanggal ini akan menentukan satu tanggal bulan dan tahun seperti itu. Tanggal pinjaman. Oke, sudah jadi semua ya. Enter. Jadi kita lihat apa aja nih table kita. So tables kita udah jadi apa aja? Udah jadi dong 4 tadi. 1, 2, 3, 4. 4 ini sudah ada. Lihat. Kita menentukan 4 ini ya. Gimana sih cara ngeceknya? Cara ngeceknya gimana sih? Cara ngeceknya ya kita gunakan guys anggota sama enggak? Sama enggak di anggota nih? Guys anggota sama enggak? Lihat ya. Anggota ID anggota integer 10, primary key-nya primary, nama anggota varchar yang punya 25, prodi yang 15, ini semuanya sama semua. Kita mau ngecek juga nih yang buku, oke, yang buku, oke buku, buku sama semua, nggak ada yang terlewatkan. Apalagi kita mau ngecek tugas. Yes, pinjaman juga sekalian. Jadi ini teman-teman ya, semuanya sudah tertata dengan rapi. Yang udah ada tugas di sini kita sudah selesai tugasnya seperti itu teman-teman. Mungkin saya kasih tambahan bagaimana sih cara memasukkan. Ini kan cuman data table ini ya, cuman datanya doang. Gimana sih cara memasukkan inputan? Gimana sih cara memasukkan inputan nama-nama mereka? Coba kita solve tables. Oke, saya share ilmu yang saya pelajari aja sedikit. Solve tables. Anggota. Kita mau memasukkan data anggota. Di sini kan sudah tertera ya. Query untuk masukkan data ke dalam table. Insert into values. Di pertemuan materi 12 juga ada ya. Nah, insert into values. Nah, jadi kita mau memasukkan data anggota tersebut ke dalam data nama-nama tersebut ke table anggota. Gimana sih caranya? Nah, kita caranya begini, update into table name. Jadi kita insert name, bukan insert memasukkan di sini.
insert info, kita memasukkan tabel mana nih? Kita memasukkan tabel mana nih? Anggota, buku, apa pinjaman, apa tugas? Udah, kita coba aja nih anggota. Oke. Kita masukkan tabel anggota, insert info. Nah, kita tabel anggota ini kan banyak kolomnya ya. Nah, values-nya ini values langsung aja. Jadi anggota ini ntar udah berubah dengan kolom-kolom tersebut, kolom-kolom yang di bawah tersebut. Jadi kita memasukkan insert itu anggota values tanda kurung. Tentuannya tadi apa aja sih kita anggota? Lihat dulu ya. Anggota integer kita nggak usah pakai string dong. Jadi kita buat ID anggota ya langsung aja angka gitu kan. 1 itu ID kita ini ya. 1001 ID kita langsung aja. Nah, kita butuh apa lagi nih di anggota? Nama anggota. Oke, nama anggota berarti menggunakan string dong. Sony Hidayatullah. Nah, kita tutup lagi pakai string. Oke, koma apa prodinya ini apa? Varchar yaitu menggunakan string. Varchar variabel karakter, prodi teknik informasi. Seperti itu teman-teman, mudah sekali. Titik koma. Apa yang terjadi? Oke. Teori oke. Satu row affected. Jadi di dalam anggota ini sudah saya masukkan data anggota ya, oke. Data anggotanya itu gimana sih cara ngeceknya bang? Oke. Select bintang form. Jadi kita mau ngecek anggota, select bintang form anggota. Jadi kita mau ngecek nih dalam tabel anggota ini nih ada isinya apa aja. Titik koma. Tabel anggota ini berisikan ada ID-nya, primary key-nya 1001, terus nama anggotanya Sony Hidayatullah, terus ada prodi teknik informatika, informatnya. Kenapa informat ya? Soalnya di ketentuan di sini kita varcharnya cuma 15. Jadi ketika dia melebihi 15, dia nggak bakal mengikuti. Jadi dia kekurangan karakter karena dia hasilnya 15. Jadi kita ubah aja jadi TI ya. Kita ubahnya gimana sih ubahnya? Update into anggota values. Oh enggak, kita mau mengubah nih. Nah, update set. Oh ya, update set. Saya lupa sih. Update set update anggota set. Sini tentunya set kolom 1. Oke, kita mau ubah yang mana nih? Prodi kah? Teknik informatika, teknik informat, set teknik sama dengan enggak TI. Kita gunakan string TI sama dengan
condition, mana kondisinya di 110 sama dengan prodi. Oh ini jangan dari format ya, ininya prodi where-nya 1 ID anggota. Mana sih bacanya? Update table anggota ya, update table anggota. Oke, dengan set TI ini sama dengan prodi, jadi ini bukan berubah jadi TI. Dimana kondisinya, yaitu di primary key 1001 yang berada di ID anggota. Ada error ya? A few moments later. Prodi sama dengan TI ya, TI where berada di anggota. ID anggota sama dengan 1 udah selesai. Coba kita lihat show tables. Nah, tabel anggota ini sudah kita ubah. Yang tadinya teknik informatika jadi TI. Kita lihat nih, select. Nah, select kali ini kalau di bahasa pemrograman kali ya, bintang kali anggota. Nah, sudah berubah jadi TI. Lanjut disebut teman-teman. Oke, misalnya simple sekali ya, dasar. Tugasnya sangat simple untuk membuat database perpustakaan dengan terdapat masing-masing 5 data. Oke, tabel tugas, tabel buku, tabel anggota, kan teman-teman semua sudah saya jadi memberikan ilmu, share ilmu kepada teman-teman semua. Semoga boleh dipahami oleh teman-teman semua. Mungkinan kalau ada salah dari program saya, kan mungkin saya juga masih baru, mohon dimaafkan. Oke, selebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.